Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Ada sehat? Sehat. Baik anak-anak ibu, sekarang kita sudah masuk jam saya Mitra BK. Sama-sama ingin ibu absensi dulu. Siapa anak ibu yang tidak hadir? Ada? Ada. Siapa? Dengan? Amin. Apa kabarnya? Ya, hapus saja surat nanti. Ada suratnya. Baik anak ibu, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat duduk berdoa mulai. Selesai. Baik anak ibu, kabarnya baik semua hari ini ya? Sehat? Ada yang tidak sehat? Jangan lupa jaga kesehatan di tengah-tengah iklim atau cuaca yang ekstrim saat ini. Sehingga dengan kita menjaga kesehatan, anak ibu bisa hadir selalu di sekolah tanpa ada gangguan kesehatan. Baik anak ibu, sekarang kita akan membahas materi masa remaja dan perubahannya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang masa remaja dan perubahannya, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu, apakah anak Ibu tahu apa itu masa remaja? Silakan anak Ibu cuci tangan bagi yang tahu apa itu pengertian dari masa remaja. Silakan. Enggak apa, yang penting anak ibu berani mengemukakan pendapatnya. Kalau misalnya ada yang masih kurang tepat, nanti kita betulkan sama-sama. Silakan cuci tangan, apa itu pengertian masa remaja? Ya, silakan. Memasuki masa pubertas. Memasuki masa pubertas ya. Oke, baik. Siapa lagi anak ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan. Silakan anak ibu yang ingin menunjukkan pendapatnya tentang masa remaja. Ayo munculkan rasa percaya dirinya dalam menunjukkan pendapat. Tidak apa-apa salah, nanti kita betulkan sama-sama. Silakan. Ada yang ingin menunjukkan pendapatnya lagi? Ada? Anak ibu semuanya sedang memasuki masa remaja. Nah, masa remaja itu ada rentang usianya. Nah, semua individu khususnya remaja itu kita akan mengalami berbagai perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis atau psikologis. Nah, di sini ada rentang kehidupan. Nah, bisa anak ibu lihat ya. Ada masa-masa tertentu di dalam rentang kehidupan manusia. Yang pertama, masa apa? Masa prenatal. Nah, masa prenatal itu artinya adalah sebelum lahir. Natal itu lahir ya, lahir berarti masih dalam kandungan itu kita. Nah, kemudian masa bayi. Masa bayi itu kapan?
masa remaja 11 tahun sampai 20 tahun, ya. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan sampai masa remaja itu sampai 17 tahun, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan masa remaja sampai 20 tahun. Kemudian masa dewasa 20 sampai 40 tahun. Kemudian masa setengah baya, umur 40 tahun sampai 60 tahun, dan terakhir masa lansia atau masa tua, yaitu 60 tahun ke atas. Nah, sekarang anak ibu semuanya di kelas ini sedang dalam masa apa? Ya, bagus, sedang dalam masa remaja. Sekarang ibu ingin bertanya, selama anak ibu memasuki masa remaja usia berapa lagi? Ya, bagus, usia 11 sampai 20 tahun, walaupun ada pendapat menyatakan sampai 17 tahun, itu bisa kita pakai. Nah, adakah anak ibu merasakan perubahan dalam dirinya masing-masing? Baik itu perubahan fisik yang mana, nak? Meski kalau perubahan fisik yang mana? Tumbuhnya jangkut. Bagus. Nah, kalau fisik yang berkaitan dengan apa? Nah, bagus. Kalau fisik berkaitan dengan tubuh kita atau raga kita ini, jasmani kita ini. Kalau psikis, ya mental, bagus. Mental atau kejiwaan kita atau cara berpikir kita itu termasuk mental. Jadi perubahan pada masa remaja itu ada perubahan fisik dan ada perubahan psikis. Psikis atau psikologi sama dia atau mental. Nah, sekarang ada nggak anak ibu merasakan perubahan fisik dan mental atau psikis itu? Ada? Coba anak ibu memberikan pendapatnya. Perubahan fisik dulu contohnya. Ya kan? Bisa? Perubahan fisik apa yang dirasakan sejak memasuki masa remaja? Silakan anak ibu yang lain yang ingin berpendapat. Ya, terus? Tambah tinggi nggak? Bagus. Tambah tinggi itu adalah termasuk pertumbuhan fisik. Apa lagi? Nah, terjadi perbedaan antara perubahan fisik laki-laki dengan perubahan fisik yang perempuan. Nah, kalau yang laki-laki seperti, ya bagus, perubahan suara. Ya, Rizky, silakan. Tumbuhnya bulu tipis-tipis, Bu. Bagus, benar. Tumbuhnya bulu di area-area tertentu. Seperti apa? Di mana? Kubis. Mana lagi? Di ketiak. Di mana lagi? Di? Nah, ada yang pada kubis, jangkut ya. Juga di mana lagi? Di? Mana? Siapa Pak? Sebelum aja. Kita sedang belajar ya. Ya. Ya, bagus. Di area terlaluan. Nah, itu perubahan itu normal atau tidak? Nah, itu normal. Ya. Jadi jangan merasa malu atau merasa tidak percaya diri ketika perubahan itu terjadi. Baik, sekarang kita lihat selanjutnya. Kita kembali ke definisi remaja. Ya. Jadi definisi remaja itu seperti yang sudah Ibu bayangkan, bahwa masa peralihan dari masa apa tadi? Ya, bagus. Masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi peralihan dari anak-anak ke masa dewasa itu adalah masa remaja, di mana terjadi begitu banyak perubahan-perubahan. Baik perubahan fisik tadi yang sudah kita bahas maupun perubahan psikis atau perubahan mental. Kemudian istilah remaja itu disebut juga sebagai masa pubertas, ya, masa pubertas, yaitu masa tercapainya kematangan. Nah, ini dialami oleh semua orang, ya, semua orang tanpa terkecuali. Di
karena semua orang mengalaminya. Iya, bagus. Nah, kemudian masa remaja itu sering juga disebut masa transisi, sebab beralih tadi dari apa? Masa anak-anak ke masa dewasa. Kemudian banyak perubahan yang terjadi ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lanjut. Nah, ini perubahan fisik. Ya. Nah, di sini perbedaan antara perubahan fisik remaja putri dengan perubahan fisik dengan remaja putra atau laki-laki. Nah, sebagaimana yang ada di tayangan kita bahwa perubahan fisik pada remaja putri yang pertama adalah mengalami menstruasi. Nah, kalau di agama kita, ya, agama yang kita anut, agama Islam, bahwa masa remaja itu disebut apa? Sudah apa? Iya, bagus, sudah akhir balik. Apa itu pemahamannya kalau akhir balik itu? Silakan, siapa yang berpendapat apa itu kalau akhir balik itu apa artinya di agama Islam? Bahwa kita sudah ada konsekuensi atas setiap perbuatan kita. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka kita akan mendapat dosa. Sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapat pahala sesuai dengan kita dan perbuatan amalan kita masing-masing. Nah, jadi kalau menstruasi itu di agama kita sudah masa akhir balik. Kemudian yang kedua, bagi anak perempuan atau remaja putri, payudara mulai membesar. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Rizky tadi, bahwa tumbuh bulu di ketiak dan kemaluan. Kalau laki-laki ada lagi ya, kalau yang ini kan juga dialami oleh remaja laki-laki kan. Kemudian kulit halus dan suara menjadi merdu. Dan kemudian bentuk tubuh mulai berbentuk. Karena itu dialami oleh semua kita yang wanita. Kemudian kita lihat apa saja perubahan fisik yang dialami oleh remaja yang laki-laki. Nah, ini. Yang pertama, ya bagus. Salah satunya mengalami mimpi basah. Nah, yang pertama adalah otot menguat, ya. Nah, kemudian sama dengan remaja putri, tumbuh bulu di ketiak dan kemaluan. Kemudian bagi anak ibu yang laki-laki itu ada area tertentu yang tidak dialami oleh anak remaja putri, yaitu tumbuh bulu di muka, yaitu di mana? Ya, betul, di kumis dan jenggot atau rambutnya. Kemudian tumbuh jakun seperti penampakan anak ibu tadi, tumbuh jakun di leher bagi laki-laki. Kemudian kulit dan rambut berminyak. Kemudian suara bagaimana anak ibu? Suaranya gimana? Berat tak suaranya? Ya, pakai apa? Ya, menjadi membesar. Ya, karena menyaru kita sudah mengerti masalahnya tadi. Kemudian alat reproduksi kelamin anak ibu itu mulai mengalami pertumbuhan juga dan mengalami seperti yang dijelaskan oleh Rizky tadi adalah apa? Mengalami mimpi basah. Dan di agama kita, agama Islam pun, ketika seorang remaja laki-laki mengalami mimpi basah, itu sudah dinamakan apa? Sudah mengalami masa akhir balik. Apa tadi yang terbalik? Sudah mengalami masa, ya, bagus. Tidak punya konsekuensi atas setiap tindakan dan perbuatan kita. Ya.
Yang selanjutnya adalah kecenderungan remaja putri untuk mempercantik diri. Itu alamiah, ya, alamiah sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan remaja pria untuk menunjukkan sisi maskulinnya. Artinya sisi kejantanannya sebagai remaja laki-laki. Kemudian ada yang mengalami perubahan kejiwaan seperti merasa rendah diri, pemalu, cemas, atau sering merasa bimbang. Ada anak ibu merasakan seperti itu? Ayo. Terutama misalnya pada anak ibu yang remaja putri, ya, ketika akan memasuki masa menstruasi disebut dengan masa apa? Kita tahu? PMS. PMS adalah adanya premenstruasi sindrom. Jadi ketika remaja putri akan mengalami menstruasi beberapa hari menjelang masa menstruasi, maka remaja putri atau seorang wanita akan mengalami perubahan-perubahan di kejiwaannya. Contoh, mungkin mengalami bad mood. Ada anak ibu yang putri merasa seperti itu, ya, tanpa ada sebab, kadang merasa sedih aja, kadang merasa nggak pede aja, kadang merasa mudah emosional, mudah marah, mudah emosi, mudah nangis. Ada anak ibu merasa seperti itu? Ada. Normal seperti itu? Ya, normal. Ibu pun sebagai wanita juga mengalami seperti itu. Ibu kita sebagai wanita mengalami seperti itu. Itu memang hanya dialami oleh remaja putri. Nah, sebenarnya bukan remaja saja, semua wanita akan mengalami seperti itu. Nah, kemudian remaja itu lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Nah, ya, misalnya seperti nongkrong dengan teman-teman di akhir pekan, misalnya di saat libur, misalnya, atau sore hari, misalnya. Itu salah satu perubahan yang dialami oleh remaja. Baik, anak ibu, sampai di sini masih semangat anak ibu? Masih. Untuk memompa semangat lagi, kita akan tepuk semangat, ya. Oke? Bisa anak ibu? Bisa. Oke, sekarang tepuk semangat. Nah, kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Oke, baik anak ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih perubahan apa ya? Psikis. Nah, remaja itu anak-anak usia ibu itu lebih mudah terpengaruh. Benar nggak? Ada dirasakan seperti itu? Ada? Ada? Ada dirasakan mudah terpengaruh? Mudah terpengaruh, kemudian agresif, ya, lebih banyak beraktivitasnya. Kemudian suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. Kemudian merasa solidaritas tinggi. Benar nggak? Apa contohnya? Remaja itu rasa solidaritas tinggi. Ya, terhadap waktu istirahat setelah tiba. Pada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Himbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. rasa ingin tahu yang besar. Jadi anak ibu kepo kalau istilahnya ya, kepo kalau sekarang ini kepo ya, keponya tingkat tinggi ya, tingkat dewan karena memang ciri khas remaja itu adalah misalnya tahu besar. Kemudian penghayatan religiusnya, moral dan seni berkembang lebih mendalam.
kebersihan di lingkungan tempat berdagangnya masing-masing dengan membantu membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Diterima oleh lingkungan sekitarnya. Makanya remaja itu ada yang suka mencari perhatian. Karena dia memang sedang ingin diperhatikan. Perhatian dari siapa saja, perhatian dari orang tua, perhatian dari guru, perhatian dari teman, perhatian dari lawan jenis. Nah, makanya remaja itu ada yang bersikap mencari perhatian. Nah, kemudian, nah ini tepuk mantap, tepuk mantap. Tadi kalau bagi remaja laki-laki apa perubahannya tadi? Apa perubahannya tadi? Mengalami mimpi basah. Nah, konsekuensinya kalau dia mengalami apa? Nah, anak laki-laki, remaja laki-laki mengalami mimpi basah itu paginya atau ketika bangun tidurnya wajib melakukan mandi wajib. Karena ibu sudah tahu semuanya bagaimana cara mandi wajib. Ya. Nah, itu wajib mandi wajib. Ya, begitu juga dengan anak ibu yang remaja wanita. Ketika wanita selesai maka wajib mandi wajib. Baru kita melakukan ibadah lain. Nah, kemudian bagi yang sudah pubertas itu sudah mulai dibebankan. Tadi yang akhir balik sudah mulai dibebankan baginya kewajiban sholat, puasa, ya, dan lain-lainnya yang diwajibkan sebagai umat Islam. Kemudian sudah ada konsekuensi berdosa bila meninggalkan kewajiban yang sudah ditentukan oleh agama kita, agama Islam. Akan mendapat pahala jika melakukan kebaikan demikian. Ya. Kemudian ini bagi yang remaja putri. Kalau menstruasi itu ada beberapa hari ya. Rata-rata berapa hari kalau menstruasi? 5 sampai 7 hari. Jadi ada yang dilakukan, ada yang cukup. Nah, ketika sudah selesai maka kita wajib untuk melakukan wajib. Sama dengan remaja laki-laki tadi. Kemudian juga sama dengan yang laki-laki juga harus melaksanakan apa yang diwajibkan oleh agama kita masing-masing. Kemudian bagi yang anak ibu remaja putri itu harus menutup aurat karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu saja anak ibu materi kita pada hari ini, ya. Sebagaimana yang kita sudah tahu bersama bahwa anak ibu sedang berada pada fase masa remaja, ya. Baik anak ibu laki-laki maupun anak ibu perempuan sudah berada pada fase masa remaja dan sudah mengalami perubahan yang bagus. Nah, sekarang sebelum kita menutup materi kita hari ini, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman anak Ibu dalam memahami materi ini. Kita review sedikit. Jadi apa itu masa remaja? Iya, bagus. Peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Di tengah-tengah itulah masa remaja. Apa teman-teman?
yang perempuan? Apa? Mandi wajib ketika selesai haid atau menstruasi. Nah, baik anak ibu, sampai di sini materi kita. Apakah ada anak ibu yang kurang paham dengan materi yang sudah dijelaskan? Ada? Kalau ada, boleh silakan bertanya. Ada? Baik, kalau anak ibu sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kegiatan pelayanan kita hari ini dengan